dampak dari psikologisnya itu yang memungkinkan terjadi. Jadi korban ini kondisinya adalah berkebutuhan khusus. Usianya memang bukan laki-laki ya, usianya udah 37 tahun. Yang namun itu kan usia secara biologis ya. Namun usia perkembangannya itu bisa jadi di bawah umur biologisnya. Usia mentalnya itu bisa jadi di bawah umur biologisnya. Dengan keterbatasan itu kan akhirnya dia memiliki keterbatasan secara emosi, komunikasi, kemudian inteligensi ya, yang itu mengakibatkan dia kesulitan untuk memproses hal-hal yang dialaminya, seperti tindakan bully yang dialaminya. Anak berkebutuhan khusus kan akhirnya dengan kondisi keterbatasan itu dia kesulitan untuk memahami apa yang dialaminya, kemudian mengkomunikasikan perasaannya dan pikirannya mengenai kasus tersebut, sehingga kita sebagai pendamping gitu ya, kita harus memberikan pendampingan karena mereka yang berkebutuhan khusus dan mengalami tindakan bullying atau kekerasan ini berpotensi untuk mengalami trauma. Namun memang trauma pada anak berkebutuhan khusus itu berbeda dengan trauma anak pada kondisi normal. Berkebutuhan khusus itu bentuk traumanya bisa dengan ledakan emosional, bisa dengan withdrawal atau penarikan diri, kemudian bisa dengan perilaku-perilaku yang itu tidak biasanya ditunjukkan pada anak yang trauma. Jadi berbeda dengan anak-anak atau orang-orang yang kondisinya normal. Begitu. Kalau misalkan berarti kesimpulannya itu anak lebih umumnya orang yang manusia yang berkebutuhan khusus itu memang memungkinkan memiliki emosi atau daya yang lebih tidak sebanding dengan umurnya atau usia gitu ya. Betul. Itu akan lebih rentan lebih rentan resiko emosi atau gimana Mbak? Secara emosi memang usianya kan sudah usia dewasa ya, 37 tahun. Namun secara mental itu kan kemungkinan usia di bawahnya gitu, usia anak-anak. Yang artinya kita melihat dia, kita mendampingi dia itu sebagaimana kita melihat usia mentalnya. Jadi memang memungkinkan ada reaksi emosi yang tidak terkendali, kemudian ada bisa juga adanya penarikan diri, ada tindakan-tindakan agresivitas karena dia bingung untuk bagaimana mengekspresikan emosinya dan mengkomunikasikan apa yang dia rasakan. Namun tadi kami melakukan pendampingan ya, DP3A dan KPAD alhamdulillah sudah melakukan pendampingan ke kediaman korban. Korban sudah beraktivitas kembali sebagai juru parkir. Dia cukup resilient gitu sebagai pribadi cukup resilient, tapi bukan berarti kita mengabaikan dampak-dampak lain seperti dampak emosional yang dia rasakan pasca mengalami bullying tersebut.